Modric cedera, Real Madrid ketar-ketir jelang lawan Man City. Luka Modric mengalami cedera dan jadi pukulan buat Real Madrid dan membuatnya diragukan bisa tampil di Liga Champions versus Manchester City. Los Blancos akan menghadapi juara Liga Premier Inggris di semifinal Liga Champions dengan raksasa Spanyol ingin mempertahankan mahkota kontinental mereka. Leg pertama dari pertemuan yang ditunggu-tunggu itu akan berlangsung di Santiago Bernabeu pada 9 Mei dengan Modric berpacu dengan waktu untuk menempatkan dirinya bisa bermain. Cukup mengkhawatirkan karena playmaker veteran Kroasia itu mengalami masalah paha yang mengancam akan membuatnya absen di laga tersebut. Bos Real Carlo Ancelotti membahas kabar terkini soal kondisi Modric yang dipaksa keluar lapangan saat kalah 4-2 dari Girona. Ia mengalami cedera ringan dan itu tergantung bagaimana perkembangannya. Saya tidak tahu apakah ia akan bisa bermain di final Copa, kami harus mengevaluasinya. Kami terluka, tapi itu bisa terjadi. Saya harap ia cepat pulih. Real akan menghadapi Almeria pada hari Sabtu 29 April. Menghadapi Real Sociedad pada hari Rabu 3 Mei dan Osasuna di final Copa del Rey pada 6 Mei. Ancelotti pun mengatakan bahwa ia terpaksa mengubah komposisi lini tengahnya dengan absennya Modric. Dalam hal karakteristik, itu yang cocok menggantikannya adalah Dani Ceballos. Tetapi kami memiliki sumber daya yang berbeda. Kami memiliki gelandang yang sangat bagus seperti Aurelien Tchouaméni dan Eduardo Camavinga untuk menggantikan Luka. Ia pemain yang sangat penting. Tidak ada yang bisa menggantikannya dalam hal pengalaman dalam jenis permainan seperti ini. Persaingan juara belum tuntas, tunggu City unggul 10 poin. Pep Guardiola menampik anggapan kalau persaingan gelar juara Liga Inggris sudah selesai. Sebab Manchester City belum bisa unggul jauh dari Arsenal. City sendiri baru saja mengalahkan Arsenal 4-1 di Etihad Stadium pada 2 hari yang lalu. Kemenangan itu pun membuat City kini menempel ketat dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris dengan total 73 poin dari 31 laga. Hanya 2 poin memisahkan dengan The Gunners yang sudah bermain 33 kali. Itu artinya hanya butuh 6 atau minimal 4 poin saja untuk bisa mendepak Arsenal dari posisi yang sudah ditempati sejak Agustus lalu tersebut. Ini bisa dibilang kendali perburuan gelar juara ada di tangan City, karena Arsenal cuma bisa berharap rivalnya itu terpeleset. Melihat pengalaman City dalam situasi serupa sebelumnya, maka gelar juara sepertinya akan mampir lagi ke kota Manchester. Fans City boleh jadi sudah mulai mempersiapkan pesta juara, tapi tidak dengan Guardiola selaku manajer Manchester Biru Langit tersebut. Sebab kompetisi belum usai dan apapun bisa terjadi di sisa musim ini. Sebab menurutnya, kalaupun City memenangi 2 laga simpanan, maka keunggulannya hanya 4 poin dan Arsenal masih bisa mengejarnya. Saya tahu betul Mikel Arteta dan para pemain tahu Arsenal tidak akan menyerah begitu saja, ujar Pep Guardiola di Evening Standard. Arsenal sudah memenuhi target pertamanya, lolos ke Liga Champions pada musim depan. Mereka pun tidak akan menyerah. Ketika kami unggul 10 poin, saya baru bisa bilang bahwa kami hampir pasti juara. Semifinal Real Madrid versus Man City, ini prediksi legenda MU. Semifinal Liga Champions 2022-2023 mempertemukan Real Madrid dengan Manchester City atau Man City. Rio Ferdinand sebagai pundit memperingatkan Man City tentang kekuatan El Real di Liga Champions. Kedua klub akan saling berhadapan pada 10 Mei 2023 leg 1 dan 18 Mei 2023 leg 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Ferdinand mengatakan pertemuan ini menjadi tantangan terbesar bagi kubu Manchester Biru. Performa yang naik turun dari Real Madrid di La Liga musim ini bukan menjadi jaminan Man City tentunya tak akan lolos dengan mudah.
Ditambah Los Blancos sudah pernah menyingkirkan The Citizens sebanyak 2 kali di semifinal Liga Champions lalu. Dengan begitu City harus berhati-hati tak peduli bagaimana performa Real saat ini. Real Madrid jadi tantangan terbesar. Tak masalah bagaimana Real Madrid masuk ke pertandingan itu, kita telah melihat sejarah yang mereka miliki di Liga Champions, peringatan legenda MU tersebut. Skuad Los Galacticos saat ini berisikan para pemain kelas dunia. Tentunya dengan begitu mereka bisa menampilkan performa yang luar biasa di laga nanti. Terbaru, Real Madrid musim lalu menyingkirkan anak-anak asuhan Pep Guardiola di semifinal. Pengalaman El Real di Liga Champions pun tidak bisa dianggap remeh. Saat ini Real Madrid memiliki kedalaman skuad yang tak jauh berbeda dari musim lalu. Bukan tidak mungkin mereka bisa kembali singkirkan Man City untuk ketiga kalinya. Mereka memiliki pemain kelas dunia di setiap lini dan pengalaman untuk menyamai Manchester City, ungkap Ferdinand. Rio Ferdinand tak ragu bahwa Man City mampu mendapatkan 3 piala musim ini. Manchester City bisa memenangkan setiap pertandingan yang mereka datangi. Mereka telah menunjukkan itu dengan jumlah poin yang mereka kumpulkan dalam 2 musim terakhir, tegas Ferdinand. Parahnya Manchester City, Kevin De Bruyne ditinggal sendirian. Kevin De Bruyne kembali mempersembahkan penampilan gemilang bagi Manchester City ketika berjumpa dengan Arsenal dalam partai krusial yang berpotensi menjadi penentu pacuan gelar Liga Premier Inggris Kamis 27 April dini hari waktu Indonesia Barat. Gelandang Belgia itu mencetak 2 gol bagi Man City dalam kemenangan 4-1 yang memangkas jarak mereka dengan The Gunners di puncak klasemen menjadi 2 poin saja plus masih memiliki tabungan 2 laga. Tak ayal, De Bruyne pun terpaksa melakoni wawancara dengan banyak media pasca laga sebagai bintang utama kemenangan anak asuhan Guardiola. Selepas tugas media, ia kembali ke ruang ganti di Etihad yang hampir kosong melompong karena sebagian besar rekan satu timnya sudah cabut. Ditanya soal bagaimana ia merayakan kemenangan vital City tersebut, De Bruyne curhat kepada wartawan, "Saya merayakannya dengan melakukan sekitar 15 wawancara. Waktu balik ke ruang ganti, sebagian besar anggota tim sudah cabut." The Citizens berada di puncak performa mereka melawan Arsenal, di mana Erling Haaland dan John Stones turut menyumbang gol dan De Bruyne percaya bahwa hasil akhirnya bahkan bisa lebih telak lagi. Ia menambahkan soal bagaimana City meluluh lantakan The Gunners. "Saya pikir kami telah bermain dengan baik dalam beberapa bulan terakhir, memetik kemenangan demi kemenangan. Terdapat banyak ruang di belakang Arsenal karena mereka menggunakan man-to-man. Itu artinya saya mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berlari menuju ruang itu dan mendapatkan bola. Saya kira kami menciptakan cukup peluang. Saya cuma berusaha memainkan sepak bola terbaik yang saya bisa. Laga yang bagus, memilih momen yang tepat untuk bergerak ke belakang lini pertahanan Arsenal dan saya rasa kami benar-benar melukai mereka di babak pertama. Kami sebetulnya bisa mencetak lebih banyak gol," pungkas Kevin De Bruyne.